Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 13 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu, supaya kami mengangkat tangan kepadamu, serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami, ya Allah, iman yang teguh, harapan yang kuat, serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, pekerjaan kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus dan terpujilah kerajaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 15 sampai 17. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, bagi Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama
seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu akan segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo.
Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Dua bacaan hari ini cukup menarik untuk dipahami. Dalam bacaan pertama, Paulus memberikan kesaksian sebagai orang yang berdosa telah diselamatkan oleh kedatangan Kristus Yesus. Bacaan diawali dengan penegasan bahwa perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Tampaknya pernyataan ini menunjukkan bahwa kebenaran Injil adalah dasar yang kokoh untuk setiap ajaran dan kehidupan manusia. Kita diajak untuk mengagumi Allah yang kekal, yang penuh hormat dan kemuliaan, dan menjadi saksi akan kasih karunia Allah dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mengakui bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa, namun justru karena itu ia dikasihani. Ia menerima kasih karunia dan belas kasih Allah. Inilah yang dapat menjadi teladan bagi orang lain untuk percaya dan mendapatkan hidup kekal. Dalam Injil, Yesus menyajikan dua perumpamaan yang menggambarkan hal penting dalam membangun kehidupan rohani, yakni pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dan pentingnya membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Pertama, hidup dalam persekutuan dengan Yesus hendaknya dihayati seperti pohon yang baik dikenal dari buahnya. Yesus mengatakan, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik." Buah melambangkan perbuatan kita dan pohon melambangkan hati kita. Makanya, hati yang baik yang dipenuhi kasih, iman, dan firman Allah akan menghasilkan perbuatan kasih, pengampunan, dan kepedulian. Tetapi sebaliknya, hati yang tidak baik akan menghasilkan perbuatan iri hati, egoisme, dan kesombongan. Persekutuan dengan Kristus memberi ciri yang khas dalam diri seorang Katolik. Menjadi orang Katolik sejati tidak cukup dengan rajin mengikuti Ekaristi, berdoa, tekun bernovena dan rosario, tetapi lebih dari itu, mampu mewujudkannya dalam tindakan hidup sehari-hari. Rajin berdoa itu baik, demikian juga merayakan Ekaristi. Tetapi itu semua akan menjadi semakin bermakna manakala mampu mewujudkannya dalam hidup, sebagaimana kita syukuri dan amini pada akhir Ekaristi. Ite missa est, pergilah engkau diutus. Dan kita mensyukuri dengan menyatakan syukur kepada Allah atau amin. Iman menjadi nyata dalam perbuatan kasih, peduli, ketaatan, dan pelayanan kepada mereka yang miskin, tersingkir, dan lemah. Maka benarlah seruan yang kita dengar setelah Injil dibacakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan tekun melaksanakannya. Kedua, Yesus juga menyatakan, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Firman Allah dan ketaatan kepadanya adalah dasar iman kita. Jika dasar iman kita tidak kokoh, maka iman kita rapuh, mudah hancur. Agar iman itu kokoh, tidak cukup hanya mendengarkan firman, tetapi juga terwujud dalam ketaatan dan pengamalan firman itu. Ingat seruan yang disampaikan setelah Injil dibacakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda tidak hanya didengarkan, tetapi juga diwujudkan.
Oleh karena itu, kita diajak untuk memperkokoh kehidupan iman kita, bukan hanya yang tampak di luar, tetapi juga yang ada di dalam diri kita. Kita isi hidup kita dengan tekun berdoa, mendengarkan firman Allah dan hidup sakramental, tetapi juga tekun dalam pelayanan kasih, jujur dalam karya, peduli kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk menjadikan Engkau sebagai dasar hidup kami. Dampingilah kami agar kami tidak hanya tekun mendengarkan firman-Mu, tetapi juga setia melakukannya dalam hidup kami. Sertailah kami ketika kami mengalami badai kehidupan. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu agar kami tidak goyah, tidak rapuh, sebab kami bersandar pada kasih-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu mampu hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, mencerminkan kasih-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.